Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bangsa Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 17 sampai 23. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon
supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jalan ke surga. Setiap orang memerlukan suatu pegangan bagi keberlanjutan hidupnya.
tahap pegangan hidup, keberlanjutan yang diidamkan tak akan terpenuhi. Dalam hal pegangan hidup, ada pihak yang meletakkannya atas materi, dan karena itu ia berusaha mengumpulkan materi sebanyak mungkin sesuai dengan keinginannya. Pihak lainnya bukan menjadikan materi sebagai pegangannya, melainkan ilmu pengetahuan. Bagi mereka ini, ilmu pengetahuan itu lebih penting dari segala sesuatu yang lain, sebab ilmu memungkinkan mereka mengerti kehidupan dengan lebih baik. Mereka ini akan terus belajar dan belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuannya, yang daripadanya mereka akan menikmati segala yang dihasilkannya. Tanpa mengabaikan materi dan ilmu pengetahuan, pihak lainnya menjadikan sebagai pegangannya hal-hal yang bersifat spiritual, terutama Allah. Pertanyaannya ialah, mana dari ketiga pegangan itu harus menjadi acuan utama dalam melangkah untuk menjalani kehidupan, sehingga pada akhirnya bisa dimahkotai dalam kemuliaan surgawi? Untuk menjawabnya, kita perlu belajar dari Yesus yang telah melintasi bumi ini dan kemudian ia terangkat ke surga. Pertama, Yesus tidak mendewakan materi dan kekayaan serta kemuliaan duniawi sebagai ukuran utama menjalani kehidupan. Ketika ia digoda iblis untuk mengubah batu menjadi roti agar ia dapat mengenyangkan dirinya setelah berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, Yesus menjawabnya dengan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau tatkala ia digoda untuk menyembah iblis dan segala kekayaan dunia akan diberikan kepadanya, Yesus justru menunjukkan sikap tegasnya dengan mengatakan kepada iblis, "Enyahlah iblis, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Ia pun tidak tergoda untuk menunjukkan kehebatan dirinya dengan menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Atas godaan semacam itu, Yesus menjawab sang penggoda dengan mengatakan, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Saudaraku terkasih, sama halnya dengan materi, Yesus pun tidak mendewakan pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu perlu agar daripadanya bisa lahir kebijaksanaan hidup, toh itu tetap tergolong kebijaksanaan manusiawi yang tentu mengandung kekurangan-kekurangannya, juga karena asalnya dari manusia yang fana. Maka kebijaksanaan yang fana itu tak dapat menjamin sepenuhnya masa depan sejati dari manusia. Jika kebijaksanaan manusiawi berhubungan dengan perintah manusia, maka tentang itu Yesus mengkritiknya. Ingatlah kritiknya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi ketika mereka begitu menjaga adat istiadat nenek moyang mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, "Perintah Allah kamu abaikan,
untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang. Kalau kebijaksanaan manusia yang lahir dari pengetahuan manusia bukanlah dasar pegangan hidup yang dikehendaki Yesus dan digunakannya, maka apakah pegangan hidupnya? Bahwa kebijaksanaan itu perlu, tetapi yang utama bagi Yesus bukan kebijaksanaan manusiawi, melainkan kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah itu nyata dalam kehendak dan perintahnya. Maka, melaksanakan kehendak dan perintah Allah sama dengan menjadikan Allah pegangan hidup, dasar hidup. Seluruh hidup Yesus dijalaninya dengan mengikuti sepenuhnya kehendak Allah Bapanya. Ia pun menghendaki agar murid-muridnya berpegang pada apa yang menjadi pegangan hidupnya, yaitu setia pada kehendak Allah dengan menerima semua yang diajarkan dan diperintahkannya serta melaksanakannya. Demikian, baik sebelum maupun setelah kebangkitan dari antara orang mati, Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai kerajaan Allah dan kemudian melarang mereka meninggalkan Yerusalem menantikan janji Bapa yang sebelumnya telah disampaikannya kepada mereka. Dikatakan demikian, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Apa yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa Yesus patuh sungguh-sungguh pada kehendak Bapanya. Jika demikian, apakah ganjaran yang diterimanya dengan ketaatannya itu? Ketika Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya dan mendengar pertanyaan mereka mengenai apakah dirinya yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel, dan kemudian menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu ditetapkan oleh Bapa, sedangkan murid-muridnya sendiri akan menerima kuasa dan selanjutnya mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba terangkatlah ia, disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupnya. Yesus terangkat ke surga, masuk ke hadirat Allah. Inilah ganjaran yang diterimanya berkat kepatuhannya berpegang teguh pada kehendak Allah Bapa dan melaksanakannya dengan setia. Surga yang dimasukinya itu merupakan tempat kudus, bukan buatan manusia. Saudara-saudariku terkasih, yang terjadi dengan Yesus ini merupakan sebuah petunjuk bagi manusia yang masih bersiarah di bumi, bahwa dunia ini adalah tempat berdiam sementara untuk manusia. Allah menjanjikan surga bagi semua ciptaannya sebagai kediaman yang kekal dan abadi. Agar dapat seperti Yesus yang naik ke surga, maka pilihannya ialah patuh kepada Allah dan kehendaknya, serta menjadikannya sebagai dasar
dan pegangan hidup dalam menjalani kehidupan di bumi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.